Ya, untuk membahas edukasi corona kepada anak usia dini kita sudah terhubung dengan Ibu Ferry Farhati sebagai Bunda PAUD DKI Jakarta. Dan selamat pagi Bu Ferry. Selamat pagi, apa kabar Ya, Mbak? Bu Ferry, tadi kita sudah lihat tayangan-tayangan. Nah, ini sebenarnya bentuk sosialisasi yang akhirnya sudah diberikan kepada PAUD kah atau memang baru nanti dibuat dulu baru nanti disosialisasikan? Uh, Video ini sudah cukup lama dibuat dan sudah disebarkan, Oke. sudah cukup viral di kalangan guru-guru PAUD juga. Hmm. Bu Ferry, saya mau menanyakan nih, sebenarnya kan anak-anak kan saat ini di rumah saja, dan mereka Hmm. berarti ruang ruang lingkupnya terbatas, hanya ada di rumah. Nah, apakah menurut Bu Ferry ini sebenarnya juga bisa menjadi apa, menjadi cara gitu bagaimana agar anak-anak juga sebenarnya bisa ada waktu dengan orang tua, atau mungkin bisa lebih banyak lagi lebih fokus lagi bagaimana, mempelajari, pelajarannya di sekolah yang ada di rumah gitu? Iya, memang dengan adanya wabah ini kita betul-betul merubah pola kita keseharian kita yang biasanya anak punya rutinitas ke sekolah pagi hari, kemudian ada kembali Mhm, siang hari. Pada saat ini kita harus melakukan semuanya di rumah. Nah, mhm, uh, kalau anak usia dini itu sebetulnya masa ini adalah masa untuk belajar bereaksi terhadap lingkungan dan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Dalam mhm, kondisi seperti sekarang ini, kunci dari keberhasilan orang tua dalam melewati hari-harinya adalah dengan membuat rutinitas yang pasti untuk anak-anak. mmm, Karena anak-anak itu kalau tidak ada rutinitas, mereka akan kebingungan. iya, Dan rutinitas yang biasanya keluar rumah sekarang dilakukan di dalam rumah. Bangun pagi, mandi pagi, sarapan pagi, makan siang, makan sore, mandi sore, tidur. Waktu tidur diharapkan setiap hari ada rutinitas yang pasti. Selain juga penting untuk kita mencari variasi kegiatan untuk mmm, mereka. Karena keseharian di rumah sekarang kemana-mana ketemu tembok bukan ya. mmm. Biasanya dilari di luar. Nah, ini yang menjadi challenge untuk orang tua untuk mencari aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan bersama anak-anak. Ya, Bu Ferry, bagaimana agar anak-anak tidak kehilangan dunia bermainnya selama berada di rumah? Karena kan sebenarnya di rumah pasti kan ruang lingkupnya terbatas. Iya, uh, kita sekarang ini memang banyak sekali aktivitas yang bisa dilihat di baik di internet ataupun di media sosial. Nah, orang tua lah yang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk anak-anak bisa beraktivitas di rumah dengan berimajinasi, dengan uh, mengajak anak melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya di rumah. Misalnya makan siang mungkin biasanya di meja makan kita buat Mhm, seperti seolah-olah piknik. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang unik yang memberikan pengalaman baru bagi si anak. mhm. Begitu. Bu Ferry, kan kita tahu nih warga permukiman padat tidak mungkin bisa melakukan social distancing atau physical distancing, dan masih banyak anak-anak yang berada di luar rumahnya untuk bermain. Nah, ini bagaimana menurut Bu Ferry? Iya. Jadi begini, anak di usia dini itu seperti juga orang dewasa akan merasa tenang dan bisa menerima bila ada kepastian dan ada kejelasan. Hmm. Maka tugas orang tua itu menjelaskan kepada anak situasi yang sebenarnya. Mengapa mereka tidak bisa keluar rumah, mengapa mereka tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Nah, Hmm. ketika anak mendapatkan penjelasan yang jelas, maka mereka akan bisa menerima. Tentu ada kebosanan, Mhm. ada struggle, dan itu saya juga mengalami. Tapi sekali lagi karena ini usia di mana anak belajar bereaksi terhadap situasi dan belajar berinteraksi dengan lingkungan, inilah kesempatan termasuk bereaksi terhadap rasa bosan, di Hmm. mana orang tua memberikan skill kepada anak untuk bisa mengatasi permasalahannya, mengatasi kebosanannya. Dan ini tentunya sesuai usianya. Mhm. Biasanya kalau anak usia ini itu kan ciri khasnya ada tantrum, Hmm. ada swing. Nah, ini yang bagaimana orang tua bisa tenang menghadapi situasi seperti ini. Uh, Ketika tantrum, kita juga tahu bahwa anak-anak mempunyai attention span yang sangat singkat.
Jadi tantrum nggak ada yang selamanya berjalan, jadi akan ada waktu berhenti. Itulah orang tua harus sabar, mengikuti, merefleksikan apa yang dirasakan. Baik. Ketika anak tantrum itu terjadi karena dia tidak paham apa yang dia rasakan. Mhm. Nah, Baik. karena itu ketika anak tantrum kita refleksikan, adik capek, adik bosan, Hmm. kembali direfleksikan supaya anak tahu bahwa apa yang dia rasakan. Nah, ke Oke. depan dia akan tahu bagaimana bereaksi terhadap rasa bosan. Mhm. Baik, berarti sebenarnya orang tua juga tetap harus, memberikan edukasi secara terus-menerus kepada anak di rumah ya? Ya, Iya, betul. iya, terima kasih Bu Ferry Farhati. Sama-sama. Terima